Masih ingat seputar kasus OTT oleh KPK di Kabupaten Ponorogo? Ternyata terungkap fakta-fakta baru seputar kasus ini, terutama dalam proses penyidikan KPK yang menggeledah rumah Direktur RSUD Dr. Yunus Mahatma pada Kamis 13 November malam lalu. KPK menggeledah rumah Dr. Yunus Mahatma di Madiun pada Kamis malam di Jalan Sumatera, Kecamatan Manguharjo, Madiun. Setidaknya ada 6 anggota kepolisian bersenjata lengkap berjaga di depan pagar rumah yang terbuat dari kayu. Tampak satu persatu orang keluar masuk ke rumah, sementara di halaman rumah terparkir mobil Daihatsu Terios serta 2 petugas berjaga di depan pintu ruang tamu dan garasi. Dikutip dari Tribun Jatim, petugas kabarnya menyita 2 mobil mewah dari garasi rumah, yakni Jeep Rubicon warna merah yang bernopol N47MA dan sedan BMW putih bernopol L47MA. Kedua mobil mewah ini dicurigai sebagai aset pribadi Yunus. 2 mobil ini dipasang pita warna merah dan hitam sebagai barang bukti keperluan lebih lanjut dan sekitar pukul 21:04 WIB ini telah diamankan. Selain itu, Tribuners, KPK kabarnya menemukan juga 25 unit sepeda kayu mewah dengan berbagai merek ternama, baik sepeda balap maupun sepeda olahraga. Puluhan sepeda kayu ini diangkut dari lantai atas keluar rumah menggunakan truk logistik dari Polres Madiun Kota pada pukul 21:12 WIB. Informasi yang dihimpun, seluruh sepeda kayu ini diamankan ke Mapolres Madiun Kota. Nah, proses penggeledahan pun kabarnya berakhir pada pukul 21:44 WIB. Pada hari yang sama, KPK juga menggeledah rumah dinas Sekretaris Daerah Ponorogo di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dan ruang Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Ponorogo sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, Tribuners, ada hal yang cukup mengejutkan dari penemuan aset di rumah Yunus Mahatma ini. Merujuk dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Yunus per 2024, Jeep Rubicon yang disita oleh KPK ini ternyata tidak tercantum dalam LHKPN-nya. Di laporannya, Yunus melaporkan ia hanya memiliki 2 mobil, yaitu Honda HR-V tahun 2021 senilai 240 juta rupiah dan juga BMW 320 tahun 2023 seharga 875 juta rupiah. Nah, puluhan sepeda yang disita dari rumah Yunus ini kabarnya juga tidak tercantum di dalam LHKPN. Nah, menurut LHKPN-nya per 2024, Yunus ini memiliki jumlah kekayaan mencapai 15.315,340 miliar rupiah. Namun jumlah ini berkurang menjadi 14,540 miliar rupiah karena kabarnya dirinya berutang sebanyak 800 juta. Nah, aset terbanyak Yunus ini merupakan 4 tanah dan bangunan yang ada di kota Madiun, Surabaya, dan juga Karanganyar. 4 properti Yunus ini nilainya semua lebih dari 1 miliar. Nah, kemudian Tribuners, kita akan menuju informasi dari saksi kunci kasus suap dari kasus ini. Bukan soal perkembangan kasus, tetapi soal adanya salah satu saksi kunci yang bernama Indah Bekti Pertiwi yang kabarnya menggugat cerai suaminya. Adapun Indah ini merupakan teman dekat dari salah satu tersangka suap dan gratifikasi yakni Yunus Mahatma. Yunus ini merupakan Direktur RSUD Harjono, Ponorogo. Dikutip dari Tribun Jatim, gugatan cerai Indah ini sudah terregistrasi di Pengadilan Agama Ponorogo. Sementara, gugatan ini sudah dilayangkan oleh Indah sejak 29 Oktober 2025 atau lebih dari sepekan sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan. Dan hal ini dibenarkan oleh juru bicara PA Ponorogo, Maftuh Basuni. Kabarnya untuk sidang pertama bahkan telah digelar pada Rabu 5 November atau sehari sebelum dirinya ini terjaring OTT bersama dengan Yunus. Lalu sidang kedua kabarnya digelar pada Rabu 12 November lalu.
Namun Maftuh ini kabarnya enggan untuk menjelaskan lebih lanjut soal penyebab Indah ini menggugat cerai suaminya karena hal ini bukan untuk konsumsi publik. Nah, dalam perkara ini, Indah kabarnya menjadi salah satu dari total 13 orang yang terjaring OTT KPK pada Jumat 7 November lalu. Sementara peran Indah yakni selaku pihak yang mencairkan dana sebesar 500 juta rupiah. Selain itu, dia turut melakukan koordinasi dengan pegawai salah satu bank daerah di Jawa Timur berinisial ED. Ada dugaan bahwa uang ini diberikan kepada salah satu tersangka, yakni Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang digunakan sebagai pelicin agar Yunus ini bisa menjabat sebagai Direktur RSUD Harjono, Ponorogo. Namun, uang yang diberikan oleh Yunus ini tidak hanya itu saja, Tribuners. Total, dirinya ini sudah mengeluarkan uang sebanyak 1,25 miliar rupiah dengan rincian 900 juta untuk Sugiri dan 325 juta untuk Sekda Pemkab Ponorogo Agus Pramono. Mobilmu lo ngali-ngali kita ada Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.